Keluarga Siti Badriah dan Krisdiana Baharudin awal Ramadan ini terpaksa harus menjalani puasa di rumah sakit. Pasalnya, putri kedua mereka, Sandraya Zefora Davane Baharudian, jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit. Kabar tersebut dibagikan Sibat dan Kris lewat unggahan foto dan video di media sosial. Anakku sehat, anggap aja lagi staycation ya, Dek. Dalam unggahannya, nampak tangan kiri Sandraya terpasang selang infus. Pada dahinya juga menempel kompres penurun demam, sepertinya putri kedua Sibat dan Krisdiana itu mengalami demam tinggi. Meski tubuhnya terlihat lemas, wajah Sandraya tetap menggemaskan. Senyum-senyum deh. Mbak, sini Mbak. Ya, selama Sandraya sakit, Sibat, Krisdiana, dan putri sulung mereka Sarena terpaksa ikut tinggal di rumah sakit menemani si bungsu. Walaupun sedih melihat Sandraya sakit, Krisdiana justru menganggap keberadaan mereka di rumah sakit sebagai staycation. Hingga kini, baik Sibat maupun Krisdiana belum menyebut penyakit Sandraya, tapi yang pasti, keduanya bersama Sarena berusaha menghibur Sandraya yang terbaring lemah. Anak Dedi, adek, besok udah pulang, amin. Adek, sehat. Lucunya, beberapa hari menemani sang adik di rumah sakit, si centil Sarena masih sempat-sempatnya nyalon bareng Mami Sibat buat keramas. Biar on terus rambutnya ya, Kak. Ampun, cantik banget. Terus nyalon. Cantiknya. Ya namanya juga anak perempuan ya Bu ya. Ini yang kedua aja nih, belum gede nih, nggak tahu yang kedua gimana nih reaksinya dia ntar kalau misalkan udah sama aja kayak Sarana, ya makin tersingkir lah gue. Nggak apa-apa lah, tapi alhamdulillah lah dengan anak-anaknya kayak gitu super aktif. Aku seneng, aku bangga banget, bersyukur banget karena itu yang aku mau. Seorang putri baik. Tiba beduk maghrib waktunya berbuka. Biasa masuk dapur rekaman, sekarang masuk dapur beneran. Penyanyi mahal ini tetap bikin warganet takjub. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan ini, istri penyanyi Rizky Febian itu full turun ke dapur untuk memasak menu berbuka puasa bersama suami tercinta Rizky Febian. Menu utamanya adalah sop buntut ala bintang 5. Lengkap dengan kerupuk gluten free tanpa digoreng dan hanya dimasukkan ke dalam microwave. Kok udah? Oh, kamu tuh 18. Oh, 2 menit lagi. Selamat berbuka dengan yang manis-manis. Ramadan datang, alam pun riang. Yang bikin warganet salvo ketika Lini menyiapkan kurma dan coklat premium sebagai takjil buka puasa. Hal itu langsung memicu beragam reaksi warganet lantaran diketahui harga coklat tersebut mencapai 3 juta rupiah. Kan berpuasa. Sementara itu, Rizky Febian juga ikut membantu Lini di dapur dengan mengulek sambal. Rupanya ada udang di balik batu, ada maksud di balik Rizky bantu Lini masak. Diam-diam, pelantun lagu Alama itu berharap bisa mendapatkan izin dari Lini untuk bermain game. Bahkan keinginannya, Rizky sampai minta bantuan Enjan adiknya merayu Lini lewat voice note. Lantas apakah Lini bakal memberi izin suaminya bermain game? Si Injan katanya ada nge-voice note, kamu nggak tahu apa? Coba cek dulu ya, dia nge-voice note apa? Assalamualaikum, kenalin, saya Rizwan. Mau izin mengajak suaminya untuk bermain FIFA 26 dengan fitur terbaru dan fitur terbaik. Nih. Terima kasih Rizwan. Ramadan ini kan ku jalani. Kau curi lagi. Tak mau kalah dengan kemesraan anak dan menantunya, komedian Sule kabarnya kembali merajut kasih dengan Santika Fauzia.
Faktanya, Sule ikut merayakan hari jadi Santika sekaligus memberikan kue ulang tahun lengkap dengan buket bunga. Dan yang membuat semakin yakin jika keduanya masih merajut kasih, lantaran ada tulisan kata sayang di kue tartnya. New dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me, and I'm feeling it. Sepertinya Sule dan Santika CLBK alias cinta lama belum kelar. Padahal beredar kabar pada media 2025, hubungan Sule dan Santika telah berakhir seiring keduanya tak lagi memposting foto-foto kebersamaan di sosial media masing-masing. Lantas benarkah kembalinya Santika ke pelukan Sule peluang untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius semakin terbuka lebar? Benarkah Sule siap menghalalkan hubungannya dengan Santika tahun ini? Jodoh itu kan takdirnya itu kan Tuhan yang mentakdirkan. Kita ini kan berusaha ya kan. Kalau berusaha untuk mencari jodoh, berusaha untuk meyakinkan jodoh akan jadi jodoh kan kita usaha. Tapi kan harus sama-sama dengan yang kita suka itu. Putri dari dulu sampai sekarang apapun yang ayah lakukan, apapun yang misalnya masalah perempuan itu Putri selalu dukung. Selagi ayah bahagia, Putri juga ikut bahagia. Berdua, tapi nurani tak bisa mendua. Betapa bangganya Okky Setiana Dewi melihat pertumbuhan si bungsu Sulaiman. Meski mengidap Prader-Willi syndrome, berkat rutin menjalani pengobatan stem cell, Sulaiman tumbuh layaknya anak normal. Hebatnya, Sulaiman juga semakin pintar. Bocah 5 tahun itu sudah bisa sholat. Bulan Ramadan ini, Sulaiman yang kini menetap di Kairo, Mesir bersama Okky justru paling semangat tarawih. Bahkan suaranya paling lantang melafazkan bacaan sholat. Sampai-sampai Khadijah sang kakak yang khusyuk sholat di sebelahnya jadi tertawa. Sulaiman sekarang berjuang untuk bicara, tapi alhamdulillah sudah ada beberapa kata yang dia bisa bicara dan bagi saya itu progres yang luar biasa. Dikala di satu sisi saya sangat bersedih ya karena banyak anak-anak dengan Prader-Willi syndrome meninggal dunia. Tak hanya itu, saat sahur, Sulaiman juga paling pertama bangun daripada ketiga kakaknya. Bocah 4 tahun itu juga begitu semangat membangunkan kakak-kakaknya sahur. Kira-kira berhasilkah Sulaiman membangunkan ketiga kakaknya? Dan seperti apa cerita Okky yang sudah 2 tahun ini menjalankan ibadah puasa di negeri orang? Ayo. Ayo kakak sahur. Mana? Sahur kak. Namun apa? Memiliki balita memang terkadang terasa melelahkan. Di sisi lain, memiliki balita juga jadi kebahagiaan yang tak terhingga. Begitu juga yang dialami oleh pasangan penyanyi Nata Reza dan Wardah Maulina bersama putri sematawayangnya Zakia Sena Humaira. Bocah berusia 4 tahun ini kerap kali bikin kedua orang tuanya berdecak kagum. Bukan hanya bagi Nata dan Wardah, kepintaran dan kerandeman Kia, panggilan kesayangan putrinya, selalu saja mencuri perhatian publik. Meski Nata dan Wardah belum sepenuhnya mengajari sang putri soal agama, nampaknya Kia cepat menangkap apa yang Baba dan Umanya biasa disapa sering lakukan. Melalui unggahan video di sosial media pribadinya, pasangan yang menikah dengan jalan ta'aruf ini membagikan momen indah penuh syukur saat ketiganya tengah berpergian. Di luar Nurul, secara mengejutkan, Kia meminta sholat saat berada di dalam pesawat. Seperti apa ya kepintaran Kia hingga membuat kedua orang tuanya terharu?
Ternyata pria 35 tahun ini sangat dekat dengan putrinya Kia. Bahkan Baba rajin memposting video kebersamaannya dengan Kia di sosial media. Keakraban ayah anak ini selalu saja bikin netizen gemas. Aku udah di jalan-jalan sama Uma. Kita mau beli cake yang lucu. Oke. Sekarang kita mau pulang deh. Hampir 14 tahun menikah, namun keromantisan pasangan Ashanty dan Anang Hermansyah tak kalah dengan pasangan muda. Keduanya bahkan kerap pamer keromantisan di media sosial. Seperti baru-baru ini, keduanya kembali pamer kemesraan saat keduanya menikmati makan bersama di rumah. Meski bukan dinner di restoran dengan menu mahal, namun Anang tetap begitu menikmati menu rumahan buatan sang istri, apalagi langsung disuapin dari tangan Ashanty yang penuh cinta. Enak banget ya. Namun di tengah asyik menikmati suapan dari tangan Ashanty, tiba-tiba saja Arsy datang seolah cemburu melihat kemesraan kedua orang tuanya dan akhirnya ikut nimbrung hingga minta disuapin oleh Bunda Ashanty. Ayo, boleh. Ayo, tidak boleh. Emang kenapa sih kak? Dikit ya sambalnya. Enak banget sih. Mau dong sedikit. Paling enak disuapin ya pak. Sambalnya buatan Bunda soalnya. Kalau dijual. Enggak, aku yang ngarahin. Dijual habis. Sambal yang dibuat oleh tangan Ashanty rupanya bikin Anang dan Arsy ketagihan hingga minta disuapin berkali-kali. Bagi Anang, sambal buatan Ashanty adalah menu istimewa lantaran istrinya dari dulu jago buat sambal. Dijual habis. Lu bisa bikin sambal. Nggak ada lawan deh. Kayak ayah. Ayah kalau makan. Cuman males. Capek mulutnya. Guzelim Araceli Ali Shakib, putri sematawayang pasangan Ali Shakib dan Margin Wilhelm makin hari makin menggemaskan. Kepintaran dan pesona kecantikan yang sering disebut mirip boneka hidup selalu saja mencuri perhatian publik. Terbaru, sang ibu Margin membagikan momen lucu sang putri di sosial media pribadinya. Guzel terlihat sangat percaya diri saat berlatih jalan di atas catwalk, menirukan gaya bak model profesional dengan outfit kece dan kacamata hitam bikin netizen terpukau. Siapa sangka Guzel memiliki cita-cita yang cukup unik. Bocah 4 tahun ini terang-terangan ingin belajar fashion show jadi peragawati macam sang tante, Mama Bella, alias Nabila Shakib, yang dikenal memulai karirnya sebagai finalis model majalah kecantikan. Seperti apa gaya Guzel ketika berjalan di atas catwalk? Aku mau belajar sama Nabila Shakib. Kayak siapa? Nabila Shakib. Sementara itu, Raisa Agriana baru saja menggelar ulang tahun Zalina Rain Wiley yang ke-7 tahun buat cintanya dengan Hamish Daud. Birthday party Zalina atau yang kerap disapa Zawi mengusung tema Wicked. Zawi pun memilih tampil ala Glinda dengan dress berwarna pink, sementara Raisa menggunakan kardigan hijau sesuai dengan warna Elphaba. Sayangnya, hingga kini Raisa masih menutupi wajah Zawi, bahkan di momen spesial putrinya itu. Tak hanya sekedar menggelar pesta, Raisa rupanya juga menuliskan surat dengan kalimat penuh cinta untuk Zawi. It's the honor of my life to witness you blossom. Dan di akhir surat pelantun lagu kali kedua ini juga mengucapkan terima kasih dan Zawi akan tetap menjadi nomor 1 di hatinya. But just know you are always my number 1. Namun yang menjadi pertanyaan netizen, mengapa Hamish yang merupakan ayah Zawi tak terlihat dalam perayaan ulang tahun Zawi? Mungkinkah Raisa memang sengaja tak mengundang Hamish? Yay! Happy birthday!
birthday Zawi. Semoga Zawi menjadi anak yang berbakat, berbakti kepada orang tua dan nanti lambat laun di setiap pertumbuhan usianya bisa untuk mencapai impiannya ya. Walaupun wajahnya masih dirahasiain pemirsa, tapi kelihatannya sih ya samar-samar raut mukanya ini mirip banget sama Raisa. Dan yang pasti happy banget dong Zawi dikasih birthday party dengan konsep tokoh film kesayangannya, Wicked. Kalau Glinda dan El Papa datang pasti deh lebih happy. Sebentar pemirsa, tapi Papa Hamis datang kan ya, walaupun di foto nggak kelihatan atau mungkin nggak diposting kali ya, lagi mode introvert seperti ya Papa Hamis. Cukup yang diposting Mama Raisa dan birthday girlnya aja. Yang paling penting adalah mereka happy. Sama seperti James Purba yang happy banget bisa menyapa pemirsa obrolan seputar selebriti. Good morning! Pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral, paling hot. Hanya di obrolan seputar selebriti. Next pemirsa, demi Rizky Bilar dan Abang El, Lesti Kejora nekat masak untuk buka puasa sambil duduk. Waduh, hati-hati Bumil. Iya sih, tahu sayang banget sama papa dan juga sama anaknya, tapi jangan sibuk-sibuk banget ya. Nah, pemirsa ingin tahu kabarnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Sudah hamil besar, namun Lesti Kejora tetap sigap menyiapkan menu buka puasa untuk Rizky Bilar, suaminya, dan juga Abang El, anak pertamanya. Anak bukaannya kayak? Semua sama sambal cumi. Balak-balak. Requestan palsu ya kayak? Enggak juga, jangan apa aja. Masih kuat kak, udah segede itu kak perutnya masak, Masya Allah. Meski dibantu ART alias asisten rumah tangga, namun Lesti tetap turun langsung memasak. Bahkan karena tubuhnya mungil, Lesti sampai duduk di kursi saat memasak. Namun bukan karena kelelahan, tapi untuk memastikan menu yang dimasaknya matang sempurna. Benarkah Lesti tetap ikut menjalankan ibadah puasa meski tengah hamil tua? Ini lagi puas. Puasa. Ya Allah. Boleh sama dokter. Aku pakai kursi karena nggak kelihatan. Gak nyampe. Ini bukan karena begah ya kayak. Karena nggak nyampe. Ya bun. Dan menu buka puasa ini Lesti memasak beberapa menu, yakni semur daging dan ayam serta telur balado. Ini semurnya daging sama ayam aku campur. Karena papanya sukanya ayam, kalau aku suka daging. Ini apa nih Bun? Ini semur daging sama ayam. Karena aku biasa suka mau ayam. Di sisi lain, Lesti dan Bilar tetap mengajarkan Abang El untuk berpuasa meski usianya masih 4 tahun. Bahkan Lesti sengaja memasak menu sahur kesukaan Bilar dan Abang El agar semangat untuk bangun sahur. Kalian harus cobain opor aku bikin. Beneran, biar enak. Masaknya harus dari hati. Meski masih mengantuk, namun Abang El tetap senyum dan semangat untuk ikut sahur dan berpuasa. Semangat Abang. Kebahagiaan terpendar jelas di wajah Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Meski dilumuri rasa bahagia, namun siapa sangka Irwan yang sejatinya sudah pernah mendampingi istri tercinta di ruang operasi, namun untuk kali ini ia benar-benar dibuat dak-dikduk. Dan yang membuat Irwan cemas dan khawatir adalah bekas luka sesar saat melahirkan, Ukasha kembali menganga. Benarkah di ruang persalinan Irwan sempat kehilangan fokus lantaran memikirkan Zaskia? Paniknya tuh karena aku benar-benar ngeliat dari bawah, kan bayinya dibawa tuh pas setelah lahir, bayinya dibawa ke bawah tuh, ya kan. Terus dari yang bayi itu saya ngeliat gini, setannya tuh kan, dia masih kebongkar gitu. Gimana gitu kan. Terus aku nanya, aku mesti ke ibunya apa ke anaknya? Padahal aku kan juga ya dikasih tahu gitu, harus ke anaknya dulu segala macam bla 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 gitu. Tapi aku harus ke ibunya apa anaknya? Ya ke anaknya. Ya, tapi
Ya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Beneran kan yang bangun gigi? Enggak. Jadi bedanya yang operasi yang Bukasya sama ini tuh, yang waktu Bukasya tuh dia sempat menggigil. Nah ternyata katanya menggigil itu tuh bahaya juga buat tubuhnya. Nah itu aku jadi kayak mastiin terus gitu lagi ya, menggigil nggak ya? Tapi alhamdulillah semua yang ada di situ bikin aku tenang gitu, kayak mulai dari dokter maupun susternya. Cemas dan panik Irwan sepertinya hanya sesaat di ruang operasi ketika menemani Kia. Namun melihat putra keduanya lahir dengan selamat dan sehat pun dengan Kia, Irwan justru langsung ancang-ancang untuk program memiliki anak lagi. Apalagi Kia dan Irwan masih memiliki satu tabungan embrio hasil program bayi tabung yang membuka peluang bagi pasangan yang menikah pada 2011 itu untuk menambah anak di masa depan. Pas tahu hamil lagi, ya pastinya sama lah senengnya kayak Bapak. Senang banget gitu ya, apalagi kalau nambah lagi kan ya. Iya. Kita masih punya satu embrio. Masih ada. Pak ya. Puasa sebulan penuh puasa. Momen buka puasa adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu umat muslim yang sedang jalani ibadah puasa. Tak terkecuali bagi penyanyi Maya Estianty yang baru saja menggelar potluck alih-alih buka puasa bersama keluarga tercintanya. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, istri pengusaha Irwan Musri ini membagikan momen spesial penuh kehangatan saat bersama ketiga anak Al-Ghazali, Al-Rumi, dan Dul Jailani yang datang ditemani oleh kekasihnya Tisa Biani. Tidur tadi kamu? Martabak apa? Martabak manis sama telur. Oh iya. Tak hanya itu saja, kedua orang tua Maya, Kustini dan Harjono Sigit pun antusias untuk ikutan buka puasa bareng anak dan cucunya. Seperti apa keseruan buka puasa Maya bareng keluarga tercinta? Cucuk nomor telu itu. Cucu nomor telu. Emang iya ya? Oh iya. Cucu nomor 3 siapa yo? Tetap ikutan puasa. Ya kita lihat ini baru hari pertama ya guys. Ya tuh anteng banget ibu nih. Lihat nih siapa nih? Kakak Al. Kira-kira apa saja ya menu buka puasa keluarga Bunda Maya? Apakah ada makanan favorit ketiga anaknya? Masakanku nih, daging mercon tapi nggak ada mercon-merconnya. Jadi aku masak daging mercon tapi nggak ada mercon-merconnya karena yang makan nggak pada doyan pedes. Jadi aku bikin seminimal mungkin pedesnya. Apa nih? Kue-kuean buat buka itu ada udang mayones, ada makanan masakanku ya. Namun terasa ada yang kurang dari momen kebersamaan kali ini. Sang menantu kesayangan yang tengah hamil Alisa juga calon menantu Syifa Haju tak tampak batang hidungnya. Benarkah karena Syifa sibuk urus persiapan pernikahan atau lantaran kebenaran adanya hubungan yang tak baik sesama ipar? Begitu juga dengan sang suami tercinta Irwan Musri yang harus absen di acara buka puasa bersama tahun ini. Aku ngumpul semua juga nggak apa-apa, tapi itu udah seneng banget karena ngumpulin 2 anak aja setengah mati, apalagi tiba-tiba muncul 3 ditambah lagi Tisa. Jadi aku seneng banget bisa berkumpul. Kemarin minusnya nggak ada Alisa, nggak ada Syifa, nggak ada Mas Irwan juga lagi luar negeri kan, jadi ya it's okay. Warung makannya disenggol oleh salah satu konten kreator, Ivan Gunawan, tak tinggal diam. Pria dengan akun Saturdaps itu tiba-tiba mengungkap jika warung makan Igun sepi pengunjung. Bukan hanya itu, konten kreator yang kini telah menghapus semua video-videonya di laman TikTok itu juga menyindir jika pelayan warung Igun itu salah membawakan pesanannya. Sialnya, ketika dicek ulang, konten kreator itu tak salah pesanan. Menu makanan yang disajikan sesuai dengan requestnya. Semua bukti rekaman CCTV telah ia pegang. Kesal karena tak sesuai fakta di lapangan, Igun pun akhirnya membalas dengan cara menohok. Ia mengunggah ulang video konten kreator tersebut sambil membubuhkan caption,
Jika warung makan sepi, ya harus dibeli, bukan dijadikan konten. Jadi sesepi ini. Dan ini dia. Sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam woy. Meski kesal dengan fitnahan salah satu konten kreator yang ingin mengail limpahan follower dan engagement lewat video tersebut, toh nyatanya warung makan Igun masih aman-aman saja. Bahkan ia masih rutin berbagi makanan sahur dan buka puasa ke warga sekitar rumahnya dan juga ke salah satu pondok pesantren di kawasan Depok, Jawa Barat. Sepertinya Igun sudah memiliki cara jika warung rumah makannya diusik oleh orang lain. Apalagi ia sudah pernah membangun bisnis seperti ini. Lantas benarkah selain usaha, bisnis rumah makannya yang kini semakin banyak, lantaran ia kerap melakukan berbagi, terutama yang hingga kini masih konsisten adalah sedekah subuh? Saya alhamdulillah hidup nggak cari cuan, jadi saya punya prinsip tempat ini bisa jadikan bisa dijadikan tempat yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Terus begitu kalau sekarang saya prinsipnya cari uang insya Allah buat bersedekah, jadi bukan buat kekayaan pribadi gitu. Ya, intinya adalah ketika memasuki bulan yang suci, bulan Ramadan, ada aja tantangannya. Tapi tantangan yang bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Pokoknya sabar-sabar ya untuk kakak Igun. Ada aja deh memang ya, demi konten enteng aja gitu ya ngevideoin warung makan Igun yang kelihatannya sepi. Secara ya namanya juga bulan puasa, sepi lah kalau siang hari. Coba kalau seandainya datangnya malam, pastinya rame. Gak mau ambil pusing, Igun yang disangka bisnis kulinernya bangkrut, malah ngebuktiin baik-baik aja dan berbagi makanan sahur ke warga sekitar rumahnya. Itu lebih berfaedah dan juga berbobot. Bangga banget deh sama kakak Igun. Oke pemirsa, selanjutnya Ashanti murka dan mengecam ibu tiri yang diduga menyiksa bocah bernama Nizam hingga tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Lagi-lagi kasus kekerasan terjadi terhadap anak. Kali ini kekerasan itu terjadi di Sukabumi, Jawa Barat hingga mengakibatkan anak berinisial NS berusia 13 tahun meninggal dunia. Tentu saja aksi keji yang diduga dilakukan oleh ibu tirinya itu dikecam halayak luas. Salah satunya Ashanti yang sempat shock dan terpaksa menghentikan live jualannya saat melihat berita anak malang itu mendapat kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Jadinya aku nggak live tuh malam gara-gara aku sedih banget, bener-bener kayak ya karena kita dikasih lihat video pas lagi detik-detik mau mengembuskan napas terakhir. Di situ aku bener-bener kayak kalau kamu jahat tuh kamu bukan manusia. Makanya kalau penjara doang kayaknya sih ya mudah-mudahan yang di penjara dengar berita dia masuk kasih hal yang sama baru setimpal. Anak selalu menjadi korban permasalahan orang tuanya. Meski ibu tiri membantah menganiaya NS dan menolak untuk melakukan otopsi, namun polisi tetap menahannya. Karena ada kejanggalan, ibu kandung tuntut keadilan hingga membongkar fakta mengejutkan ihwal perilaku buruk ayah NS yang kabarnya juga melakukan KDRT. Sambung ibu kandung, bapak sambung, bapak kandung, nggak ada. Udah sekarang dunia udah mulai gila, apapun terjadi kan. Anak ini ke ibu ini ke anak, nanti ya bapak tiri, ibu tiri apa. Makanya gini, kalau belum siap punya anak, gak usah punya anak. Itu aja. Karena punya anak itu nggak segampang yang kalian pikir.
James yakin banget pemirsa bukan cuma Ashanti aja yang emosi tingkat tinggi di balik tragisnya kematian bocah bernama Nizam yang diduga akibat disiksa ibu tirinya. Apapun alasannya, nggak dibenarkan sama sekali kekerasan baik secara verbal dan fisik dilakukan kepada siapapun, apalagi orang tua kepada anak-anak. Semoga kasusnya ini bisa diusut tuntas, Nizam dapat keadilan dan pelaku mendapat ganjaran yang setimpal. Alright pemirsa, terus saksikan ya obrolan seputar selebritis Senin sampai Jumat jam 7 pagi hanya di GTV. Saya James Purba pamit, jangan lupa bahagia pemirsa. Bye-bye.